Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku guys. Gimana kabar kalian? Semoga kita sehat selalu ya guys. Di video kali ini aku mau kasih info buat teman-teman semua. Tapi sebelumnya terima kasih banyak yang sudah mampir di channel ini, ataupun yang sudah subscribe, ataupun yang memang sering cek informasi terkait dengan perbankan. Walaupun belum subscribe gak apa-apa. Tapi makasih banyak pokoknya semuanya. Berkat kalian aku tuh bisa sampai di tahap 9.000 sekian subscriber ya. Tapi yang perlu aku informasikan, sekarang aku bukan karyawan BTN. Nah, sebelumnya aku pernah bahas ini ya di video-video sebelumnya. Nah, aku tuh sering bahas terkait dengan BTN karena aku pernah kerja di BTN, ataupun pernah bahas beberapa produk tabungan yang sekiranya hanya hal basic ataupun terkait dengan suku bunga tabungan ataupun deposito gitu kan. Nah, terkait dengan bank-bank yang belum pernah aku bahas, maka belum bisa aku jawab sampai dengan saat ini. Kalau untuk video-video short, aku masih tetap jawab. Sekiranya aku bisa jawab, pasti aku jawab. Nah, terkait dengan di aplikasi pembukaan rekening Balai BTN, misalnya sesuai dengan identitas KTP, semuanya sudah sesuai, tapi nggak bisa diproses, lebih lanjut, maka itu dicek di CS, karena bisa jadi kemungkinan tidak sesuai dengan Dukcapil. Misalnya namanya harusnya pakai I, ternyata di Dukcapil Y, ataupun misal tanggal lahirnya ada perbedaan, dan juga sebagainya yang belum bisa aku tahu ya. Jadi ketika kalian datang ke CS, pasti nanti dicek dari Dukcapil. Bisa jadi kan belum update entah di KTP-nya atau di Dukcapilnya yang mana yang benar gitu kan. Kemudian untuk pertanyaan terkait dengan Bank BNI, kemudian BRI, aku belum punya tabungan transaksional di bank tersebut. Kalau BCA aku pernah buka tapi terclose. Jadi kalau pertanyaan yang belum bisa aku jawab, mohon maaf aku pending. Jadi ini banyaknya terkait dengan BTN ya. Jadi kalau misal aku bahas BTN, terus tiba-tiba komplainnya BRI, mohon maaf aku belum bisa jawab, kecuali kalian nanya ya. Kalau terkait dengan komplain BTN pun aku nggak bisa bantu, Kak tolong buka blokir, nggak bisa. Aku pun ketika masih kerja, perlu dipahami ya teman-teman, kita tidak boleh menyalahgunakan akses tersebut. Apalagi aku bukan karyawan lagi kan, jadi hanya hal umum-umum yang sekiranya aku masih ingat, pasti aku bakal info atau bakal jawab. Atau misalnya sekiranya teman-teman yang masih kerja di BTN aku tanya dan mereka mungkin sedang layanan, membutuhkan waktu untuk menjawab, ketika mereka sudah menjawab baru aku bisa menginfokan ke teman-teman semua. Jadi mungkin masih banyak kekurangan ya di channel ini, belum bisa menginfokan 100% ataupun membuat kalian benar-benar puas gitu dengan jawaban aku. Jadi mohon maaf nih sebelumnya gitu. Jadi itu aja sih yang mau aku sampaikan. Nah, takutnya kan ada yang menyalahgunakan data aku, mengatasnamakan aku CS yang masih kerja gitu di BTN, karena aku bukan karyawan BTN lagi. Tapi sekiranya yang aku bilang aku masih ingat, ataupun misalnya aku paham, aku tahu, dan mungkin ada beberapa teman yang jawab gitu dari teman-teman kalian, aku pasti infokan kembali. Kemudian ya sekarang juga aku bahasnya terkait hal-hal umum yang sekiranya aku paham, misalnya terkait dengan investasi, terus ngajakin teman-teman semua untuk belajar nabung. Nabung itu bukan berarti harus di tabungan aja, bisa dari deposito, reksadana, atau dalam bentuk saham. Karena kedepannya pasti biaya hidup kan makin tinggi ya guys. Cuman itu aja sih yang mau aku sampaikan. Makasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.